ketika kita mendapatkan bantuan dana dari masyarakat untuk ke tempat bencana itu 100% harus sampai ke tempat bencana. Betul. Pertanyaannya juga itu nanti operasionalnya dari mana? Iya, kan gitu. butuh bensin, butuh yang lain sebagainya ya Pak ya. Relawan dan lain sebagainya itu dari mana? Yaitu dari kita punya inovasi, kita antar ya. Oh, diantar. Antar ke sana. Selama ini kan boleh dari rumah sakit ke PMI ya untuk ambil. Betul. Ya, jadi sekarang kita lebih meningkatkan pelayanan. Kita ada petugas yang khusus mengantar ke bank darah. Jadi mereka pesan dulu, saya butuh ini ya. Jadi kita antar sesuai dengan pesanan. Ya. Oke, sesuai dengan pesanan ya, nih. apa? Ya, di Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Nah, kali ini kita akan bahas soal sumber dana. Langsung saya sebutkan temanya nih. Karena gini, ada Pak Budi dan juga Dokter Christine nih. Saya hai dulu Pak Dok. Oke. Oke. Nah, gini Pak Budi dan Dokter Christine, di 1 Juli kemarin ternyata selain ada Hari Bayangkara juga ada Hari Bank Indonesia merayakan ulang tahunnya. Wow. Ya. Dan juga iya nih. Duitan. Uang-uangan ini. cuan Betul. Nah, ternyata juga ada lembaga keuangan lain yang sama yang merayakan ulang tahunnya. Ngobrol-ngobrol soal keuangan nih ya. Ini kan masalahnya agak sensitif nih ya, betul kan? Apalagi kita di lembaga yang kegiatannya sangat banyak sekali gitu. Nah, ini masih menjadi pertanyaan mungkin saya dan juga teman-teman yang baru nonton di luar. Ya. Ke Pak Budi dulu nggak apa-apa ya Dokter Christine ya. Silahkan. Nah Pak, ini kan dari tahun 98 nih Pak Budi pernah menyampaikan di episode yang waktu itu bahwa PMI Solo itu tidak ada bulan dana sama sekali. Nah terus padahal kita kegiatannya seperti itu Pak, terus ada terus kegiatannya. Itu dapat uangnya dari mana Pak? Baik, terima kasih Mbak Dea. Jadi kita ketahui bersama ya 98 adalah waktu itu kita dilanda namanya krisis moneter. Sehingga daya beli masyarakat menurun, kemudian daya dukung organisasi sosial seperti PMI ini juga sedikit menurun juga. Nah, tapi sebagai organisasi sosial kemasyarakatan tidak boleh berhenti, ya harus tetap survive. Nah, apalagi memang uang bukan segalanya. Tapi tanpa uang kita tidak bisa apa-apa juga gitu kan. Nah, jadi Palang Merah Indonesia Kota Surakarta memang sejak tahun 1998 kita bulan dana terakhir itu tahun 97. Kemudian kita berhenti bulan dana dan saat itu juga kita berhenti dari dana hibah atau dana dari APBD. Namun alhamdulillah kita bisa survive sampai hari ini. Ya kurang lebih sudah berapa 24 tahun. 4 tahun kita tidak menyelenggarakan bulan dana. Tapi yang jelas bukan berarti kita a priori dengan bulan dana. Kita pakai metode-metode lain supaya bisa kita menggalang dana dari masyarakat karena ini organisasi masyarakat, sehingga masyarakat bisa ikut berperan penting di dalam proses pengembangan organisasi PMI. Nah itu. Nah, untuk mendapatkan katakanlah pundi-pundi uang, kita harus sedikit berpikir kreatif. Salah satunya begini Mbak Dia. Jadi dulu materi tentang perawatan keluarga, materi tentang pertolongan pertama itu hanya dilatihkan atau diberikan kepada relawan PMI. Nah, sehingga waktu itu kita berpikir bagaimana kalau dua materi ini kita profesionalkan. Artinya dengan materi perawatan keluarga dan pertolongan pertama ini bisa menjadi daya tarik untuk menjadikan dua materi ini dibutuhkan masyarakat. Nah, salah satunya kita membentuk lembaga pendidikan. Ya, pelatihan. Kita buat pelatihan namanya pelatihan pertolongan pertama, baik itu untuk perawat, untuk perusahaan, untuk karyawannya atau siapapun yang membutuhkan pelatihan tentang perawatan keluarga, dan itu berbayar. Artinya kita mendapatkan sisa hasil usaha di situ. Kemudian berikutnya yang perawatan keluarga juga kita didik babysitter, didik perawat lansia. Akhirnya kita juga menggandeng lembaga-lembaga
donatur ataupun lembaga-lembaga sponsor terkait dengan keberadaan pendidikan itu, sehingga kita bisa menyelenggarakan ada siswanya, siswa itu membayar berkontribusi terhadap biaya pendidikan itu, kita juga dapatkan sisa hasil usaha dan kita juga membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Nah itu jadi win-win solusinya banyak begitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, waktu itu juga kita barangkali ini juga Dr. Christine juga sebagai pelaku sejarah juga ya. Waktu itu kesehatan pertolongan pertama untuk masyarakat, ya kan. Jadi kalau ada bencana atau ada kecelakaan, kita membantu itu kita. Tapi dengan adanya konsep kesehatan itu bisa untuk masyarakat, kita bisa membuat klinik waktu itu. Buat klinik. Walaupun mungkin juga perjuangannya cukup berat waktu itu. Pasiennya hanya berapa, Dok? Doremi itu. Meski ya, terseok-seok ya Pak ya. Ya, alhamdulillah sekarang ya tetap bisa. Akhirnya sedikit demi sedikit ya tidak berlangsung lama. Ya itu tadi kita dapatkan sisa hasil usaha dari itu. Nah, kemudian juga kita kembangkan lagi. Saya ingat waktu itu tahun 95 sebelum Krismon kita buat layanan ambulan, namanya pelayanan ambulan gawat darurat. Dulu pelayanan ambulan itu di dalam kota aja masih berbiaya. Dalam kota 30.000 waktu itu. Kemudian yang luar kota dengan perhitungan seperti taksi itu ya, buka pintu berapa per kilometernya berapa gitu. Nah, akhirnya dari itu kita juga ada sisa hasil usaha minimal untuk operasional dulu waktu itu. Ya. Kemudian juga tadi dengan tidak adanya bulan dana, kita mendorong masyarakat karena kita kan ada kegiatan sosial, ada kegiatan yang untuk operasional, artinya operasional itu untuk bayar listrik, bayar telepon dan lain sebagainya. Nah, ini kita dorong masyarakat untuk bisa berdonasi untuk kegiatan sosial maupun bencana. Nah, sehingga kegiatan sosial itu didanai dari donasi masyarakat, operasionalnya dari sisa hasil usaha atau unit usaha yang kita miliki. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, alhamdulillah kita bisa survive lah sampai sekarang, sampai hari ini, dan kita juga berkembang sih mengenai jenis-jenis kliniknya dan lain sebagainya. Begitu Mbak Dea. Berarti kalau donasi itu ya dari masyarakat untuk masyarakat ya Pak ya. Sedangkan kita operasional bayar listrik dan lain-lain sebagainya itu dari sisa hasil usaha. Keren sekali. Nah, saya mau ke Dr. Christine nih. Dok, di unit donor darah itu kan ada pengelolaannya. Kita juga punya mesinnya yang perlu untuk dirawat. Kita harus beli reagen dan yang lain sebagainya. Nah, kalau di unit donor darah sendiri gimana, Dok? Untuk pengelolaan ya. Jadi intinya kita tahu bahwa di suatu apapun ya, institusi dan sebagainya kan tentunya ada manajemen ya. Apakah itu M-nya, money-nya, man, method, material, mesin ya. Jadi itu kan kita harus kita kita dalam arti menguntungkan ya. Dalam arti kan kita dalam seawam ya, misalnya kita produksi 100 kantong darah, otomatis kan biaya tetapnya kan tetap ya, penggajian tetap 1 juta, menghasilkan 1.000 ya tetap 1 juta. Ya, makanya harus kita akali dengan bagaimana kita meningkatkan jumlah donor. Jadi bisa dari situ, dan juga untuk mengurangi semacam kesalahan sebagainya. Kan kita upayakan setiap darah masuk keluar produk. Jadi sama ya. Itu ya mesinnya tentunya kita rawat ya. Jangan sampai kalau nggak dirawat nanti juga cepat rusak, beli lagi. Lah itu juga pemborosan ya. Terus ya lebih tahan lama. Reagen juga gitu. Kita pilih yang benar-benar ada e-katalog ya. Tapi yang kompetitif. Lah itu kan bisa mengurangi cost juga. Berarti juga, harus pandai-pandai memilih itu ya. Harus pandai melihat pasal ya. Bagaimana cari reagen yang e-katalog tapi juga kompetitif. Mesinnya harus dirawat biar awet. Selama 10 tahun masih dipakai, kan menghemat. Betul. Jadi itu yang bisa pakai untuk salah satu cara untuk ada saldo. Betul. Kita tetap kita juga humanity oriented ya, tapi harus ada saldo juga. Berarti harus menyadarkan setiap individunya juga bahwa ini harus kita rawat bareng-bareng nih. Ini ya, manusia juga harus tetap kita latih terus, karena apa?
kompetinya bagus kan kemungkinan zero kesalahan kan zero. Lah berarti produknya keluarnya maksimal. Bisa. Jadi artinya pemeliharaan aset itu sangat penting. Sangat penting, iya, karena berpengaruh juga ke pendapatan kita ya. Nah, saya ke Pak Budi lagi nih. Kalau tadi Pak Budi menyebutkan tidak ada bulan dana nih Pak. Terus masyarakat yang pengen donasi itu caranya gimana Pak? Ya. Tadi salah satu yang saya sampaikan adalah bagaimana kita menggalang dana dari masyarakat, tidak melalui bulan dana, tidak melalui hibah dari pemerintah kota misalnya, dengan cara berdonasi. Masyarakat bisa berperan aktif di dalam kegiatan-kegiatan sosial PMI. Contohnya kalau di PMI Solo melalui program dompet kemanusiaan. Ini adalah kalau bahasanya kan ada dompet kemanusiaan. Ini berarti kaitannya dengan uang dan kemanusiaan. Nah, bagaimana kita mendorong program dompet kemanusiaan ini? Jadi konsepnya adalah apabila ada yang miskin dan sakit di Kota Surakarta, kita akan melakukan assessment dan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa bantu, kita bisa melakukan apa untuk menjadi bagian dari solusi miskin dan sakit itu tadi. Nah, itu melalui dompet kemanusiaan. Banyak hal yang bisa dilakukan ketika kita berdonasi di dompet kemanusiaan. Bisa ada istilahnya namanya adalah hari berbagi. Dulu kita di sekolah, misalnya anak sekolah mau berdonasi, sisihkan uang sakumu sebagian, ya, sebulan sekali saja. Contoh saya setiap hari ada uang saku 10.000, saya donasikan 1.000 misalnya seperti itu. Itu adalah secara sukarela dan kita tidak menentukan nilainya berapa. Nah, kemudian ada program melalui Gria, namanya kita punya Gria PMI Peduli, punya Gria Bahagia, Gria PMI Peduli untuk orang dengan gangguan jiwa, Gria PMI Gria Bahagia untuk lansia yang terlantar. Silahkan masyarakat Kota Surakarta atau sekitarnya atau siapapun yang melihat podcast ini itu bisa bantu kepada mereka orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, bisa berdonasi, mau barang, mau uang, silahkan. Dan kita transparan, terbuka ya, silakan mau datang, mau lihat websitenya PMI juga kami persilahkan. Nah, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain seperti bencana, ya silakan donasi bencana. Kami donasikan ini untuk bencana di Indonesia, silahkan. Atau pas timing tertentu ada bencana nasional misalnya, saya berdonasi untuk bencana gunung berapi atau mungkin gempa dan lain sebagainya. Nah, kemudian di era sekarang ini kan juga orang berdonasi, saya nggak akan datang. Nah, saya pengen lebih cepat itu ya, pakai QRIS juga bisa. Betul. Ya sekarang punya apa? Barcode-nya QRIS ya. Barcode-nya tinggal pakai apapun bisa. Ya. Gitu. Atau ya tadi yang kalau lebih mantep biasanya langsung datang. Langsung datang, saya bawa beras, saya bawa uang tunai atau apapun, kami persilahkan. Jadi masyarakat untuk membantu sekarang banyak caranya ya, artinya, dan kami sekali lagi bisa melihat kondisi sesungguhnya mau berdonasi di program-program apa yang bisa tertarik di layanan PMI ini. Gitu, berarti kalau mau donasi tuh istilahnya ada banyak jalan menuju Roma gitu ya Pak ya. Mau ke DK bisa, mau ke Gria bisa, lewat QRIS bisa. Semuanya bisa ya Pak ya. Dan itu kita reportnya tuh real ya Pak. Ada reportnya si A donasi berapa gitu, ada reportnya di websitenya PMI. Jadi bisa dilihat langsung di situ. Nah, saya ke Dr. Christine lagi nih Dok. Layanan unit donor darah ini kan buka 7 kali 24 jam nih Dok nih. 24 hours. Iya, 24 hours ya, non-stop ya. Selalu ada ya kan. Kami ada di mana kami ada, betul. Nah, ini nih kenapa sih Dok harus buka setiap hari, dan sebenarnya kebutuhan darah di Solo ya, kita ngobrolnya di lingkup terkecil dulu di kota kita sendiri di Solo, itu seberapa banyak Dok? Ya, sebenarnya kan kita kota kecil ya, Surakarta, tapi kita tuh melayani pasien di rumah sakit yang notabene ada rumah sakit rujukan ya. Jadi Solo dan Solo sekitarnya, dan juga beberapa daerah sekitar Solo yang mungkin provinsi lain tapi tempatnya dekat dengan Solo. Ya. Jadi kalau untuk kebutuhan darah itu kan sebenarnya kan fluktuatif ya, tergantung hari juga. Hari Minggu ya dikit, tentu banyak. Tapi rata-rata itu sekitar 300 kalau
per hari. 300 kop itu 300 kantong per hari ya. Wow. Itu produksinya ya. Itu produksi darahnya. Dan dikeluarkan ke pasien. Nah, itu pun untuk mengantisipasi itu kan kita harus menjaga stok yang cukup ya. Paling enggak 5 kali kebutuhan sehari. 5 kali kebutuhan sehari. Minimal 1.500 per hari. Ya. Stoknya stoknya luar biasa. Zonasi amannya ya selama green zone ya itu kan 1.500 sampai 2.500 per harinya. Ya. Jadi kalau tadi sampaikan Dokter Christine, kita punya 1.500, kalau tidak ada donor lagi ya 5 hari selesai. 5 hari selesai, betul. Ya, makanya ini harus dipantau terus setiap hari timnya marketing donor darah itu harus nyemangati pendonor nih. Jangan lupa donor gitu. Oke, berarti kebutuhannya itu dalam satu hari bisa sampai 500 itu ya, Dok? 300 sampai 500. 300 ya. Luar biasa sekali, ternyata banyak juga yang butuh darah dan yang sakit. Iya. Jangan lupa donor darah ya, ternyata banyak yang untuk butuh. membantu yang memerlukan. Oke, wow, luar biasa. Karena belum ada pabriknya. Belum ada pabriknya ini, betul. Wow, luar biasa. Pokoknya PMI buka donor darahnya itu buka 7 kali 24 jam dan kebutuhannya ini tanpa jeda. Kebutuhannya sudah dikatakan sama Dr. Christine, 300 sampai 500 kantong. Wah, luar biasa, saya ngitungnya aja capek ya. Bayangin hitung satu-satu. Ngitungnya satu-satunya capek banget ya. Nah, oke, saya ke Pak Budi lagi nih, Pak. Tadi kan Pak Budi menyampaikan terkait pembagian antara penyaluran donasi dan juga operasional. Nah, itu lebih spesifiknya seperti apa, Pak? Ya, kami berkomitmen bahwa penyaluran dana itu sesuai dengan amanatnya ya, atau akadnya lah begitu. Jadi kalau ada seseorang pengen berdonasi, menyumbangkan, ini saya untuk GRIA, kami alokasikan untuk GRIA. DK juga begitu, bencana juga begitu. Nah, ketika mereka akan menyumbangkan uangnya untuk kegiatan sosial, ya seperti di dompet kemanusiaan, di GRIA itu kami pastikan adalah 100% untuk kebutuhan ataupun saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oke. Pasti ada pertanyaan sih. Di situ kan ada karyawannya yang melaksanakan, kemudian ada operasional yang harus ditanggung. Nah, itu selama ini yang menjadi komitmen kita bersama, baik pengurus, karyawan ataupun relawan, ya kita upayakan bahwa dana operasional itu dari kasnya PMI atau dari unit usaha yang kita miliki. Jadi sisa usaha yang kita miliki bisa digunakan untuk operasional. Dan kalau untuk bencana, salah satunya, kalau dulu ya saya ingat dulu bahwa memang diizinkan lembaga sosial kalau misalnya ada pelayanan itu sebagian kecil lah itu bisa untuk dana operasional. Namun kami berkomitmen bahwa ketika kita mendapatkan bantuan dana dari masyarakat untuk ke tempat bencana itu 100% harus sampai ke tempat bencana. Betul. Pertanyaannya juga itu, nanti operasionalnya dari mana? Kan gitu. butuh bensin, butuh yang lain sebagainya ya, Pak ya. Relawan dan lain sebagainya itu dari mana? Yaitu dari unit usaha atau kasnya yang ada di PMI. Alhamdulillah sampai hari ini kita bisa berbagi di tempat bencana dengan 100% kita berikan ke masyarakat di tempat bencana. Betul. Oke. Jadi bagaimana sekaligus juga mengelola keuangan di PMI dengan katakanlah jumlah uang yang cukup besar, bantuan masyarakat yang cukup besar, ya harus dikelola secara transparan mestinya seperti itu. Dan teman-teman pelaksana pun juga bisa tahu setiap saat laporan, karena setiap minggu kita evaluasi kegiatan-kegiatan PMI, penggunaan uang, penggunaan dananya seperti apa, ya kita bisa ikuti bersama-sama. Betul sekali. Intinya nggak usah khawatir bahwa ketika kita donasi ntar kepotong operasionalnya gimana gitu, enggak ya Pak ya, karena 100% itu untuk masyarakat. Terutama yang untuk kegiatan sosial seperti DK, GRIA dan bencana. Nah, gitu, terutama itu karena kita kalau operasional sekali lagi kita pakai sisa hasil usaha unit kita sendiri ya Pak ya. Oke, keren sekali. Saya ke Dokter Christine lagi nih, Dok. Nah, tadi kan Dokter Christine sudah menyampaikan kebutuhan darah per hari itu 300 sampai 500 nih, Dok. Nah,
ketika kita butuh darah, pasti kan ada pertanyaan nih, kenapa bayar gitu? Dan ada keluar nominalnya sekian, misalkan berapa sih Dok sekarang? 360.000 per kantongnya ya. Nah, dengan biaya 360.000 itu Dok, menurut dokter Christine sendiri, worth it nggak sih Dok dengan pengelolaannya yang seperti itu? Kita harus cek darahnya berulang kali, terus 360.000 itu bisa nggak? Worth it nggak untuk satu kantong darah ini? Kalau dari saya itu sangat murah sekali. Sangat murah ya, 360. Kita bayangkan ya, kantongnya aja tidak sembarang kantong. Kita kan harus impor. Nah, nggak bisa buat sendiri. Pemeriksaannya untuk memastikan darahnya aman untuk pasien, itu kan juga butuh biaya juga. Iya betul. Kemudian apakah darah itu disimpan di meja? Kan enggak. Enggak dong. Itu kan juga perlu listrik. Ya. Kemudian kita menghubungi pendonor, kan pakai telepon, pakai pulsa, pakai internet. Nah, kita mau buy unit, pakai mobil, pakai BBM. Nah, itu kan kalau dihitung-hitung kan sangat murah ya Dok. Dan itu sudah lama sekali Mbak dia. Tahun 2014, bayangkan sudah sewindu. Berarti nggak kena inflasi nih. Harusnya ada inflasi, sudah mulai ada kenaikan. Iya, harusnya ada kenaikan, tapi darah nggak ada kenaikan ya. Jadi itulah yang bikin waktu kapan ya naik ya. Kok belum ada tanda-tanda berita gembira. Berita gembira. Good news Ternyata harganya masih tetap segitu ya. Oke, berarti kalau dikata worth it nggak worth it ya. Ya gimana ya Dok ya, kembali ke individu masing-masing ya. Yang jelas pengelolaannya kalau tadi sangat banyak. Istilah harga sebenarnya mungkin kurang pas ya. Itu adalah service cost ya. Karena kan biaya kita pengganti pelayanan. Kan tidak mungkin kita membak kantong plastik sendiri. Masa donor bak kantong plastik? Jadi es teh nanti. Oke, berarti itu adalah biaya yang dikeluarkan itu untuk biaya pengganti pengelolaan darahnya. Oke, 360.000 satu kantong dan 8 tahun. 8 tahun sama 8 tahun sudah sewindu ya. Oke. Nah, tapi dengan biaya pengganti tadi Dok, biaya pengganti pengelolaan darah senilai 360.000 tadi, apakah worth it dengan kualitas darah yang kita berikan? Ya, itu katakan kita sudah tersertifikasi CPOP ya sejak 2018 ya. Jadi kan kita kan punya konsekuensi, harus sesuai standar ya, konsisten ya. Kalau misalnya satu darah itu diambil 350 ya harus sama. Tidak hari ini 300, besoknya 400. Nah, itu harus sama. Makanya kita dan juga ada pengujian mutu ya. Jadi sebelum darah keluar itu kan sudah diuji mutunya. Jadi misalnya ini whole blood itu harus HB-nya sekian. Kita sudah cek semua. Ya, jadi kita pastikan nanti ke pasien itu aman sesuai yang dibutuhkan. Gitu. Berarti worth it ya dengan kualitas yang kita kasih itu, intinya sudah jos lah pokoknya. Tidak diragukan lagi soal kualitasnya, dijamin aman gitu. Nah, saya ke Pak Budi lagi. Sejauh ini Pak, padahal tadi Pak Budi sudah bercerita ya tentang bisa dilihat report donasinya, bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Nah, wujud pertanggungjawabannya sendiri seperti apa Pak? Ya, kalau wujud pertanggungjawabannya jadi kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa aktivitas kita itu nyata. Artinya sekarang dengan era sekarang itu sangat nyata ketika kita sampaikan lewat medsos ataupun lewat video atau lewat dokumentasi yang kita lakukan. Kemudian terkait dengan keuangan, kita setiap tahun ya ada external audit lah ya, akuntan publik yang akan mengoreksi lah katakanlah begitu kinerja bidang-bidang keuangan. Nah, ini adalah sebagai salah satu indikator bahwa pengelolaan keuangan kita adalah harusnya sehat gitu ya. Betul. Jadi itu yang menjadi kemantapan kita bersama. Jangan sampai istilahnya ada dusta di antara kita itu jadi betul. Jadi pokoknya kita betul ini kita membangun trust, kepercayaan kepada masyarakat. Silakan open house juga kalau pengen melihat layanan di PMI, baik itu yang sosial, kemudian juga yang kegiatan sehari-hari, kami persilahkan. Ini adalah markas ini, kantor ini adalah milik kita bersama yang perlu kita jaga bersama. Baik yang di internal artinya pengurus, staf, kemudian relawan, juga pastinya masyarakat seluruhnya. Berarti kita harus
menilai keuangan kita sendiri ya Pak ya. Itu salah satu wujud pertanggungjawaban kita ke masyarakat betul, ya. Oke. Nah, saya ke Dokter Christine lagi nih Dok. Kemarin nih Dok, baru saya temui broadcast message orang butuh darah nih Dok, ya kan? Nah, itu upaya apa sih Dok yang dilakukan sama unit donor darah PMI Solo untuk apa ya, biar stok darahnya tuh merata gitu, bisa ke semua rumah sakit di Solo maupun Karesidenan Solo. Ya, jadi delivery service-nya ya, harus merata ya. Jadi intinya kan kita punya beberapa rumah sakit yang ada bank darahnya. Ya, itu kan mendekatkan pelayanan kepada pasien. Ya, jadi kita punya inovasi, kita antar ya. Oh, diantar. Antar ke sana. Selama ini kan boleh dari rumah sakit ke PMI ya untuk ambil. Ya, jadi sekarang kita lebih meningkatkan pelayanan. Kita ada petugas yang khusus mengantar ke bank darah. Jadi mereka pesan dulu, saya butuh ini ya. Jadi kita antar sesuai dengan pesanan. Ya. Oke, sesuai dengan pesanan nih. Apa? Kayak apa? Kayak ojek online sekarang ya. Pesannya apa? Produknya darah ya. Produknya darah. Free on kill ya. Free on kill. Oke. Terus selain itu apa lagi nih Dok? Kemudian ini, masyarakat pasien butuh darah itu kan sebenarnya tidak hanya yang rutin ya, seperti whole blood, black red cell, trombosit, dan fosfatana. Ada yang khusus ya, misalnya satu pasien butuh trombosit sampai mungkin 10 kantong daripada bawa 8 orang berbondong-bondong 10 kantong. Betul. Kenapa enggak satu saja? Nah, itu kan kita sudah punya mesinnya kan sekarang. Ya, jadi kita ke masyarakat ini loh, kita sudah punya fasilitas, daripada membawa sekian banyak orang dan belum cocok. Betul. Karena kita sudah punya database, butuh apa? A, B, O, A, B, kita punya stoknya, punya database pendonor aferisis. Udah nyantai aja. Di tempat aja nanti kita carikan. Betul. Kan lebih nyaman ya. Betul. Asma ada saja lah ya. Keren betul. Darahnya diantar, nggak usah cari pendonor, kita yang cariin ya. Kurang apa coba? Iya, kurang apa? Bahkan kasus negatif pun kita juga ada database-nya. Keren sekali. Jadi harapannya kita juga bisa menjaga komitmen ya. Betul. Artinya komitmennya di pelayanan darah itu, kalau ada masyarakat butuh darah, minta ke kita ketika dia membutuhkan satu jenis darah tadi ya. Nah, Bapak duduk saja atau Ibu duduk saja karena keluarga pasien bingung dan sebagainya. Nah, kita yang sibuk mencari solusi. Kita yang rela berkorban. Harus seperti itu. Kita sebagai pelayan masyarakat di bidang sosial kemanusiaan, ya kita yang sibuk. Jangan sampai misalnya ketika ini kebetulan kosong nih, Bapak Ibu cari dulu. Jangan sampai kayak gitu ya Pak ya. Oke. Banyak kok kita mitranya, kontak relawan, kemudian atau mungkin staff lah, banyak bisa lah itu ya. Wah, berarti kita berhak berterima kasih kepada para relawan dan pendonor semua ini. Aset mereka. Aset betul, mereka aset nih. Berarti itu ya upayanya biar tidak terjadi broadcast message seperti itu, tidak terjadi kepanikan di keluarga pasien. Salah satunya adalah darahnya diantar. Diantar. Butuh kita sediakan. Pendonor kita sediakan, apapun itu ya. Penting komunikasi kan. Jangan dipendam mata kembali. Jangan dipendam. Keluarnya beda nanti. Keluarnya beda. Aduh. Oke. Saya ke Pak Budi lagi nih Pak. Nah, PMI ini kan organisasi kemanusiaan nih Pak, yang mungkin berada di daerah. Kalau kita bicara Kota Solo kan, Kota Solo mungkin tidak sebesar, luasan daerahnya tidak sebesar daerah lain gitu kan. Tapi kontribusi apa yang sudah dilakukan PMI Solo di skala nasional maupun internasional? Ya, berbicara kontribusi artinya kita akan berusaha semaksimal mungkin bahwa Solo yang kota kecil dengan 5 kecamatan, penduduk sekitar 500-600 ribu, ya, bila dibandingkan dengan ya ibu kota provinsi kita jauh dari jumlah penduduk dan ini. Tapi kami mencoba untuk bagaimana bisa menjadi Solo untuk Indonesia. Artinya bidang pelayanan kemanusiaan ya, terutama di PMI. Jadi upaya-upaya atau dukungan layanan kita untuk baik di tingkat lokal, regional, atau nasional maupun internasional. Yang pertama adalah layanan bencana. Ya, saya tidak mengatakan bahwa Solo tidak ada bencana, tetapi ketika ada bencana di Solo sendiri ya kita bagaimana cepat tanggapnya itu
muncul ya dari para relawan ataupun dari staf bidang PB. Namun beberapa hal ketika ada bencana di luaran sana, misalnya bencana nasional, kita selalu aktif lah ya, aktif mendorong bantuan-bantuan ke sana. Jadi di layanan bencana seperti di mungkin dulu tsunami, kemudian Lombok, gempa, Jogja Jateng dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dukungan SDM. Jadi alhamdulillah kita bisa berkontribusi terhadap keberadaan SDM PMI yang diminta untuk membantu membuat panduan, membuat buku di kancah nasional. Beberapa buku, kalau saya sih ada buku tentang pengembangan sumber daya, buku tentang manajemen relawan, manajemen PMR dan sebagainya, kita berkontribusi. Dan hari ini salah satu staf kita, Dr. Arina, sebagai Kabak Pelayanan Kesehatan, ya dimintai kontribusinya terhadap keberadaan panduan tentang layanan ambulan PMI di Indonesia dan di Jogja. Nah itu kemudian juga bagaimana PMI juga berkontribusi untuk nasional, Solo untuk Indonesia. Banyak teman-teman yang kalau boleh mengatakan, saya tidak mengatakan studi banding ya, tapi kita juga sebagai tempat belajar bersama-sama. Banyak yang datang ke PMI Solo ini untuk belajar bagaimana membangun layanan kemanusiaan itu yang lebih bisa dirasakan oleh masyarakat. Intinya itu ya, beberapa bulan ini aja ada 3 kabupaten kota yang datang berkunjung ke sini. Intinya sama, untuk belajar. Kita tahu bahwa memang setiap kabupaten kota PMI punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun alhamdulillah kita berikan kesempatan untuk bisa memberikan pembelajaran. Terus berikutnya adalah kita berkontribusi terhadap tadi yang saya ceritakan adalah ada kita penampungan ODGJ dan lansia terlantar. Ini paling tidak bisa meminimalisir meminimalisir peran pemerintah untuk penanganan ODGJ ini. Ya kami bisa berkontribusi lah di tingkat lokal seperti itu. Dan juga di tingkat internasional juga ada staf kami yang pernah bertugas ke Bangladesh. Kemudian juga ya di beberapa negara lah ya begitu. Itu sih ya, kami juga senang, artinya kita bisa berkontribusi untuk Indonesia dan luar negeri terusnya seperti itu. Gitu, luar biasa, keren sekali. Ternyata nggak hanya di skala di Solo aja, tapi juga udah nasional sampai ke internasional di beberapa negara nih. Luar biasa nih PMI Solo. Nah, ini the last but not least buat Dr. Christine nih. Last saja. Oke, ini kan kalau ngobrol soal teknologi itu kan terus berkembang nih Dok nih. Nah, kira-kira nih di UDD nih ada nggak sih Dok inovasi atau apa yang mungkin saat ini dipakai atau mungkin kedepannya nanti akan dikembangkan? Iya, terima kasih Mbak Dia ya. Jadi kita tuh kan kedepankan paperless, borderless ya. Semua kan terhubung semuanya, kedua terhubung. Saya mau dikontak teman di UK pun langsung. Langsung berangkat ke UK. By WA. Jadi intinya kan kebetulan saya menyambung Pak Putri tadi masalah yang kita Solo untuk Indonesia ya. Staf kita pun juga ada yang dia masuk tim SIM Dongda nasional ya. Itu juga kemana-mana. Udah semua bisa dijelajahi ya. Aduh, udah keren. Semua bandara apal ya. Dan itu pun juga pengaruh ke kita ya. Jadi ke depan kita kan semuanya terhubung ya. Termasuk saya data donor ya. Donor itu kan kalau misalnya donor di Sukoharjo, dia data di sana ya. Kebetulan dia belum waktunya donor. Dia datang ke Solo pun ditolak karena sudah ada terintegrasi. Ya, jadi tidak bisa bohong. Iya betul. Nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong ya. Udah ada datanya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Jadi kita ketahuan nanti. Nolanya gampang ya. Nggak usah orangnya pakai. Nggak apa-apa. Kita sudah ada dasar dari itu, sudah ada datanya. Maaf Bapak, belum waktunya Pak. Nah kan kita dengan ada data itu nggak bisa apa-apa. Iya betul. Yang lain masalah pelayanan pasien ya. Jadi pasien di masa itu pengennya cepat ya, karena life saving ya. Saya butuh darah ini, permintaan ini,
ternyata mau pengantar permintaan darah tuh masih nunggu kurnya ke sini misalnya. Betul. Kita sudah mulai ke depan ada permintaan rumah sakit secara online terintegrasi. Saat ini sudah ada di masing-masing rumah sakit itu ada TV monitor ya. Itu isinya kan stok real time ya. Jadi butuh apapun udah di sini yuk, nggak mungkin kosong kecuali produk tertentu. Ya, dan intinya ya ini kan kita coba dengan permintaan darah online itu kan terintegrasi. Butuh tinggal kirim sampai sini. Intinya kita mempermudah ya dok ya. Butuh misalnya ini harus inkompatibel ya, harus tanda tangan dokter aja. Dikirim aja ya WA. Yang penting ada internet dan sebagainya. Sana balik lagi ya, nggak usah ini bawa ke sana. Terus balik ke sini lagi. Padahal rumahnya jauh. Hujan-hujan lah. Wah, itu. Malah kertasnya ntar sobek ke air ya kan. Itu yang kita mendukung gambar plus ya. Jadi reuse, recycle, dan satunya apa? Reuse, recycle, apa Pak? Tolong dong Pak, contekan Pak. Si A kan, reuse, recycle, dan apa? Repair. Enggak ya dok. PR Mbak Dea nih. PR nih. Malah ngasih PR ya. Baru kali ini saya jadi mesti kasih PR dok. Oke, berarti kita kedepannya akan paperless ya untuk memudahkan pelayanan kita ya dok ya. Oke, luar biasa. Ada lagi nggak dok? Upgradean dari ini kan kegiatan yang donor darah. Beda itu apa ya, untuk pemilihan menu donor kan sudah mulai ya. Jadi kita tinggal pilih, ada semacam pilihan ya. Jadi kita pilihnya senang ini ya sudah milih aja. Jadi lebih sesuai dengan kebutuhan pendonor. Betul. Baru pengen apa, pengen teh ya diklik yang teh. Wah keren sekali ternyata. PMI Solo sudah berkembang sedemikian cepat. Oke, nih Pak Budi dan Dr. Christine, saya mau closing dulu nih Pak. Kita cukupkan podcast pada sore hari ini. Jadi buat satu lagi Mbak ya. Gimana Pak? Sebelum ditutup, jadi artinya gini, bagaimana kita bisa membangun PMI ini ya bisa menjadi kepercayaan masyarakat. Ya, dorongan kami adalah bagaimana kita membangun sistem. Jadi kita tidak hanya akan berorganisasi untuk saat ini saja, tapi untuk kelanjutan generasi berikutnya, untuk anak cucu kita dan lain sebagainya, kita tidak akan berhenti. Sehingga dengan adanya sistem, otomatis siapapun yang akan bekerja di situ, ketika sistem itu ada, sudah dibangun, kita sudah tidak ada kesulitan lagi. Jadi semuanya sudah by system, baik digitalisasinya ataupun SOP-nya, kemudian juga bagaimana layanannya. Kalau sudah by system, silahkan. Ya, siapapun mau bekerja ketika ada sistem, tidak ada masalah. Lebih mudah ya. Itu jadi kami mendorong juga untuk PMI di seluruh Indonesia untuk bisa, ayo komitmen bersama untuk peningkatan kualitas pelayanan PMI Kota Surakarta. Ada dari sini nih tanda-tandanya. Ada prasasti-nya itu. Ada prasasti-nya. Ini udah ada tanda tangannya. Komitmen ada tanda tangannya. Iya, pengurus ini perwakilan staf juga ada semua nih. Itu kalau tidak ada tidak kita bangun, ini kita sudah taken kontrak loh. Kalau enggak ya itu. Ini tanda tangan penuh arti nih. Begitu. Terima kasih. Baik Pak Budi, luar biasa sekali ya. Ternyata berarti unit markas dan unit UDD PMI Solo ini sepakat kalau harus meningkatkan komitmen demi pelayanan nih Wah, luar biasa sekali. Nah, teman-teman tadi kalau mau nanyain tentang soal donasi nggak usah khawatir ya Pak ya. Ada DK, ada bencana, mungkin ada geria, dan kalau mau donor darah juga 7x24 jam. Wow, luar biasa sekali. Kalau butuh darah nggak usah panik. Nah, gitu aja podcast saya dan kedua narasumber saya yang luar biasa pada sore hari ini. Sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah.